sur. Pada saat sangkakala ditiup, ya nanti ada tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama mematikan semua makhluk di muka bumi ini yang tersisa menjelang hari kiamat nanti. Tiupan kedua kebangkitan lagi. Kata Nabi SAW, Allah akan menghancurkan semua jasad kalian dengan tanah itu kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti. Ya, dalam sebuah hadis Allah akan turunkan hujan yang membasahi tulang-tulang ekor kita dan kita akan tumbuh kembali memiliki jasad lagi. Cuma memang jasadnya, paras wajah kita seperti sekarang, cuman postur tubuhnya sudah berubah. Karena jasad ini kan sekarang cuma kendaraan yang kita pakai di dunia ya. Yang gerakin sekarang kan ruh. Nanti kalau kita dibangkitkan kita akan dikasih jasad yang baru dengan paras wajah yang sama. Cuma bedanya postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW karena akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian 60 siku ke langit. Nabi Adam itu 27,5 meter tingginya. Dan kata Nabi SAW manusia akan terus memendek sampai menjelang hari kiamat nanti. Tapi di hari kiamat setelah dibangkitkan itu akan kembali kepada postur awalnya atau asalnya. Jadi kalau ada yang bilang dulu ada manusia raksasa, memang manusia itu besar sekali dulu. 27,5 meter itu seperti sebuah building besarnya gitu kan. Nah itu semua akan terjadi dan sudah diinformasikan oleh Nabi SAW. Nah setelah itu dibangkitkan nanti, orang akan berdiri di masing-masing belakang nabinya Bapak Ibu sekalian. Pengikut Nabi Muhammad dengan sama Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, semua sama nabi-nabinya. Dan di setiap pengikut ini nanti ada yang beriman, ada yang kafir. Nah yang beriman Allah akan berikan cahaya di hari kiamat nanti. Dan juga orang yang kafir akan Allah berikan kelam dan wajah mereka gelap. Sehingga bisa berbedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Dan kita termasuk umat Muhammad SAW ini dianjurkan memperbanyak wudu ya. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Karena wudu itu nanti salah satunya akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali menemui saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Karena inilah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Setelah aku meninggal baru mereka datang. Ya kita-kita ini, karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka nanti? Sementara Anda tidak ketemu sama mereka di dunia. Ketemunya nanti di mahsyar. Kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda di bagian keningnya berbulu warna putih dan di keempat kakinya berbulu putih? Dia bisa mengenal kuda ini dibandingkan atau kalau kuda itu sedang berada di kelompok kuda-kuda yang semuanya berkulit hitam. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kalau semuanya kuda warna hitam, tapi ada satu kuda yang di dahinya bulunya itu, rambutnya sama 4 kakinya, semuanya berwarna putih. Bisa kelihatan gak dibandingkan kuda-kuda lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang hari kiamat, mengeluarkan cahaya di mahsyar itu dari tempat-tempat uduk mereka. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang bisa memperpanjang uduknya, ya, memperlama maksudnya, batal uduk lagi gitu kan, lakukanlah. Begitu juga dengan jangkauan yang minimal, misalnya sampai telapak tangan dilebihkan, siku dilebihkan, gitu, mata kaki dilebihkan ke atas. Maka itu kelebihan itu akan disebut dalam sebuah hadis, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh dengan air wuduknya misalnya. Kemudian setelah itu akan ada timbangan amal. Kita sudah hafal semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, akan kena hukumannya. Ditimbang amal baik, amal buruk. Dan Allah menjelaskan dalam banyak firman yang lain gitu kan. Faman thaqulat mawazinu faulaika, siapapun yang berat timbangannya nanti hari kiamat, baik itu yang baik maka dia akan beruntung. Yang buruk maka dia akan rugi, ya. Tentang masalah timbangan amal. Setelah timbangan amal akan dibentangkan nanti neraka. Semua kita akan menyaksikan neraka nanti. Dan dibentangkan sirat, sebuah jembatan di atas neraka yang sudah diberikan bocorannya dari sekarang oleh Nabi SAW kepada kita. Bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Sirat itu adalah sebuah jalan yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya, dan juga sangat licin menggelincirkan. Di kiri kanannya ada duri-duri, ya, yang menyambar. Kata Nabi SAW seperti duri sa'dan. Duri sa'dan itu sebuah pohon di daerah padang pasir. Durinya itu kayak pengait gitu, ya, dan tajam. Maka dia akan menyambar semua orang-orang yang pantas masuk neraka itu. Nah, orang-orang ahli surga tetap akan lewat di situ. Kata Allah SWT dalam surah Qaf, "Ma minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatin sirat itu. Cuman ada orang yang lewat dan semoga kita insya Allah termasuk di golongan pertama seperti kilat.
cepat sekali sudah sampai di ujung. Ujungnya sana surga. Gitu kan. Harus lewati neraka ini. Ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang terbang seperti burung, ada yang seperti orang berlari, dan ada orang yang berjalan merangkak dan akhirnya jatuh, maksudnya menjadi lemah, kena lemahnya amalnya. Kena lemahnya amal. Jadi yang mendorong orang lewat sirat itu banyaknya amal soleh dia. Nah, orang-orang yang layak masuk neraka jatuh dulu ke neraka, dikait oleh kaitan tersebut. Masuk neraka. Tujuannya, hikmahnya kenapa kita disuruh lewat neraka, kata para ulama, agar orang-orang nanti kalau masuk surga itu selalu bersyukur kepada Allah karena dia tidak masuk ke dalam neraka itu. Dia akan merasa puas sekali dengan surga. Dan setiap orang di antara kita nanti kalau sudah masuk ke surganya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah, maka ada satu pintu di istanahnya itu, yang kalau dia buka, dia bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah, tidak disiksa di sana. Dan untuk masuk ke dalam surga sederhana. Bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah dan dilaksanakan perintah saja. Dan perintah itu ringan sekali. Dan untuk masuk ke dalam neraka, lakukan pelanggaran, akan masuk ke dalam neraka dan disiksa. Perintah agama, kalau kita bicara tentang 5 rukun Islam saja, dan Bapak Ibu fokus ke ini saja sudah cukup. Syahadat. Bukan hanya bagi mu'allaf ya, orang baru masuk Islam. Kita pun butuh memahami syahadat ini. Pengucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak boleh lagi bergantung dan menyembah selain Allah. Enggak boleh lagi pakai jimat, enggak boleh minta-minta ke benda-benda mati, kuburan, patung, enggak boleh, gitu kan? Pohon, keramat dan segala macam itu syirik namanya, menyekutukan Allah. Orang-orang Mekah dulu, mereka yakin Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka juga yakin Tuhan Allah ada, tapi mereka masih datangkan patung-patung, lalu mereka minta sama Allah, minta juga sama patung itu. Ini merusak la ilaha illallahnya. Kemudian, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan suri tauladan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Semua cara makan, cara minum, cara tidur, interaksi biologis, apa saja. Berbisnis ya, semua itu kita ikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, kita ciplak hidup beliau. Itu makna syahadat. Ini tidak sulit. Kemudian yang kedua salat. Salat 5 waktu ini sering kalau ada yang datang syahadat di kantor kami selalu sampaikan tentang wasiat ini gitu ya. Kalau salat ini sebenarnya kan ada orang sebagian mengatakan saya nggak mau masuk Islam karena terlalu banyak salatnya. Ada sebagian orang begitu mengatakan. Ya, mereka tidak masuk Islam karena dianggap umat Islam kok 1 hari 5 kali salat. Padahal sebenarnya salat ini absensi. Absen, kayak teman-teman kantor gini kan absen. Bangga gak kita teman-teman sekalian? Ini kita bicara lingkup sederhana saja. Kalau ada di antara Anda setiap hari 5 kali dipanggil oleh direkturnya hanya untuk nanyakan kabar kamu bagaimana, kamu butuh apa? Dan dipenuhi kalau kita sampaikan, oh saya lagi butuh untuk anak saya lagi butuh untuk bayar utang saya. Semua dipenuhi 1 hari 5 kali. Itu gimana? Itu sholat begitu absensi. Makanya antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Waktu diterimanya doa. Kita disuruh sampaikan. Apa saja sampaikan. Absen. Dan kata Nabi SAW antara sholat dengan sholat yang lainnya pembersihan dosa di antara keduanya. Kesalahan yang terjadi dimaafkan di saat itu. Tinggal kita bagaimana khusyuk dan ikhlas untuk sholat tadi. Menjaga tata cara, gerakan dan juga bacaan yang benar. Ikuti syarat-syarat yang benar. Maka akan terpenuhi semuanya. Dan ini 5 waktu sholat ini tidak ngambil waktu lama. Ya. Paling lama 10 menit. Ya. Mungkin orang yang soleh banget itu 10 menit sholatnya. Gitu. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Sebentar sekali orang sholat. Kita bicara wajibnya, kita tidak bicara sunnahnya dulu ya. Kita bicara wajib. Sunnah itu tambahan. Bapak Ibu kerjakan, tidak kerjakan itu tidak. Kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi itu pelengkap nanti. Cuma yang sholat 5 waktu ini saja. Kalau 10 menit berarti kita habiskan cuma 50 menit dalam sehari. Sehari full ya, 24 jam. Berarti kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu untuk aktivitas yang lainnya. Ini aja absensi nih. Dan sederhana gerakan sudah kita bisa mudah pelajari, bacaan kita juga mudah hafal gitu. Yang ketiga, zakat. Zakat ini pensucian harta saya bilang cuma setahun sekali. Itu pun memenuhi 2 syarat. Haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Dan yang kedua nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau kita hitung sekarang misalnya 1 juta 1 gram, berarti kita punya 80 gram emas. Ya. Kalau itu bertahan 1 tahun, tabungan dan investasi kita, dikeluarkanlah 2,5% untuk pensucian harta itu. Setahun sekali. Kalau dalam 1 tahun ini, misalnya 12 bulan ya, Ramadan ke Ramadan. Mulai Ramadan, misalnya mulai kita Syawal, Zulqa'dah, atau Masihinya misalnya Januari ke Januari. Supaya mudah difahami aja. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, semuanya dalam 12 bulan itu, stabil 85 gram emas uang kita atau tabungan atau investasi kita, baru keluar zakat 2,5%. Tapi kalau dalam 6 bulan misalnya berjalan, Januari sampai bulan Juli atau bulan Juni,
sempurna nih, 85 gram emas stabil dia, karena kita punya tabungan investasi. Bulan Juli misalnya, bulan ke-7 atau ke-8 turun dari 85 gram emas karena anak kita sakit butuh biaya sekolah atau biaya rumah sakit maaf. Kemudian biaya sekolah segala macam atau kita butuh hal mendesak, tiba-tiba di bulan ke-7 turun nisab kita. Turun dari kadar 85 gram emas tabungan kita atau investasi kita. Maka nisab atau hitungan haul yang pertama 6 bulan itu dianggap batal. Nanti kita akan mulai hitung lagi nisabnya, kadar minimalnya itu di bulan yang memang stabil sampai 12 bulan ke depan. Yang keempat Ramadan, puasa wajib saja setahun sekali. Ini adalah terapi kesehatan. Puasa adalah terapi kesehatan. 11 bulan kita boleh makan, minum, apa saja. Ya, panas, dingin, asam, pedas. Ini kalau badan kita robot bisa rusak. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita terapi setahun sekali. Ramadan sebulan penuh itu untuk kesehatan. Dan mungkin teman-teman di dunia medis tidak asing dengan penelitian di masa kita sekarang. Bagaimana manfaatnya orang puasa. Dan di masa kita sekarang lagi ada ya terapi-terapi kesehatan untuk diet ya dengan puasa. Memperbanyak puasa itu kan selalu dilakukan. Karena emang perut kita ini banyak sekali mendatangkan sumber permasalahan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Kalau dia tidak kontrol akan jadi penyakit buat dia. Nah Ramadan datang untuk itu. Selain punya keutamaan yang lain, puasa adalah kewajiban, dapat pahala dan seterusnya. Jadi ini setahun sekali saja. Kemudian yang kelima terakhir haji, ini juga bagi yang mampu saja. Sekali seumur hidup. Ya. Kalau sudah sekali dilakukan sudah selesai, gugur dari kewajiban selama dia mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada kewajibannya. Ini saja 5. Ya, tidak ada yang lain sebenarnya. Maksudnya yang wajib ya. Kalau yang lain sifatnya sunnah itu tambahan. Makanya pernah ada orang satu badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, maaf, dia belum masuk Islam. Dia datang ke masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW waktu itu lagi muttaki itu kayak letakin sikunya di lantai, kakinya ngelonjor gitu, lagi ngobrol santai dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan saya. Lalu orang itu mengatakan, saya ingin bertanya kepada anda, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang baik. Saya ingin tanya, siapa yang meninggikan langit ini? Yang membuat langit seperti ini siapa? Orang itu tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu saya tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa cocok tanam di situ, bisa tinggal di atasnya, bisa jalan berpicak, bisa ambil hasilnya. Ini siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang itu lagi bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Yang banyak gunung berapi, ada gunung batu. Ini siapa yang tancapin? Yang menata semua ini jumlahnya banyak begini. Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang itu mengucapkan kata-kata yang membuat Nabi Muhammad SAW tadi lagi santai, tiba-tiba serius. Gitu. Duduk. Karena orang itu bilang, hai Muhammad, saya tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda kepada kami? Perkataan ini berat sebenarnya, sangat luar biasa berbobot. Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk tiba-tiba. Serius selalu mengatakan iya. Dengan tidak ada keraguan benar. Maksudnya saya diutus oleh Allah yang telah menciptakan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Orang ini bilang, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 kali sehari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, hamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk memerintahkan kepada orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami zakat? Kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh dalam setahun itu? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami ke Baitullah di Mekah, di Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu bilang, kalau saya lakukan itu, saya beriman, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan ini? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Dan saya akan fokus ke rukun Islam tadi, saya tidak tambah lagi. Sunnah pun dia tidak kerjakan. Gitu kan.
Saya mau ini saja. Maka orang itu pun pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Islam itu mudah. Hanya rukun Islam kita fokus. Gitu kan? Selebihnya kita akan menjadikannya sebagai tambahan. Kalau dalam hal ibadah ya, tentu ada juga hal yang lain harus perhatikan. Tidak boleh melanggar pelanggaran-pelanggaran. Dan saya sudah bahasakan tadi di pembukaan kita, semua yang dilarang oleh agama pasti buruk. Dilarang mencuri, dalam berbohong, dalam mengganggu orang, ya, dalam menggosipin orang, ghibah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membunuh, dan seterusnya. Semua itu buruk, jadi kalau kita tinggalkan otomatis kita akan aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kembali tadi, sebenarnya orang yang mengikuti agama ini akan mendapatkan panduan hidup dan jelas kemana arahnya. Nah nanti akan ada surga dan neraka, orang yang patuh masuk surga dan orang yang membangkang akan masuk ke dalam api neraka. Kami sarankan saja di YouTube kami, kalau Bapak Ibu lihat di Khalid Basalamah Official, diklik logonya nanti akan ada playlist, diklik playlist itu ada bahasan kami juga, sebenarnya buku lanjutan setelah ini ya, tapi sudah pernah kami bedah. Judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu ada 60 pasal lebih tentang surga dan neraka. Ini memang bahasan sebenarnya fase setelah ini ya. Kalau ini sekarang yang kita bahas lebih fokus ke masalah prosesi kematian dan bagaimana keadaan di alam barzah itu. Bagaimana keadaan di alam kuburan ya. Sehingga akhirnya kita jadi tahu dan punya persiapan untuk itu. Ingatlah sabda Nabi SAW waktu ditanya oleh para sahabat, siapa orang mukmin yang akyas, yang cerdas? Kata Nabi SAW, aktharuhum lil mauti dzikra wa aktharuhum isti'dada. Orang mukmin yang paling sering mengingat mati, dia tahu dia akan mati dan dia punya persiapan untuk itu. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah ini salah satu sebab kenapa buku ini kita bedah teman-teman sekalian. Baik, memang di pembukaan biasanya saya cukup panjang menjelaskan supaya jelas dulu buat Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian untuk membaca daftar isi. Saya kasih gambaran dulu dan ada muqaddimah ya, muqaddimah di halaman 1 ya. Muqaddimah di halaman 1 tapi sebelumnya di sebelahnya ada daftar isinya. Di situ ada muqaddimah di daftar isi halaman 1 yang akan kita baca nanti. Kemudian di halaman 10 ada sesaat sebelum ruh dicabut apa yang terjadi. Ya, pada saat ruh akan dicabut apa yang terjadi supaya kita tahu ya. Kemudian di halaman 14 saat tiba kematian, halaman 18 setelah kematian, halaman 64 siksaan fisik di dalam kubur bagi pelaku maksiat, halaman 74 dosa penyebab azab kubur, halaman 81 para nabi dan alam kubur, halaman 95 hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, dan yang terakhir halaman 100 hal-hal yang menyelamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Jadi memang buku ini dari halaman 1 sampai halaman 100 semuanya membahas tentang masalah dari prosesi kita meninggal masuk ke kuburan sampai nanti hari kebangkitannya. Baik, kita akan coba baca muqaddimah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari halaman 1 sampai halaman 3 atau halaman 4 tepatnya ya, itu adalah pembukaan dari penulis memuji Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Langsung di halaman 4-nya, setelah terakhir ya, puji-pujian beliau kepada Allah atau pembukaan juga salawat pada Nabi, coba lihat di halaman 4 di paragraf terakhir. Penulis bilang begini, ya ini penulisnya sudah ditahu ya, Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah ya. Sebagai kelanjutan dari serial buku yang bertemakan fikih dakwah yang telah saya sebutkan dalam kitab Ad-Du'a. Maksudnya beliau pernah nyusun buku fikih dakwah. Jadi bagaimana orang punya pemahaman yang tepat tentang masalah dakwah itu. Dalam kitab doa, kitab membahas doa, Allah Subhanahu wa taala membimbing saya untuk menulis kitab ini. Judulnya Al-Qabru Adzabuhu wa Na'imu. Kubur ya, siksanya dan nikmatnya. Penulis ini memberikan gambaran kepada kita kenapa dia tulis buku ini ya. Buku ini menyuguhkan pengetahuan mengenai azab dan nikmat kubur kepada saudara saya sama muslim merupakan satu hal yang sangat penting. Karena kedua hal tersebut sangat berhubungan dengan masalah akidah yang memang wajib diketahui. Tadi saya bilang bagian daripada rukun iman kita yang kelima. Jadi memang wajib kita tahu ya.
Dengan mengetahui rukun iman, azab dan nikmat kubur, serta kepedihan siksa neraka dan kenikmatan surga, juga dengan mengimaninya secara benar akan diraih kelulusan batin atau hati kita jadi lurus, jadi benar. Ya. Yang pada gilirannya akan melahirkan kelurusan perbuatan fisik seorang muslim. Artinya semua perbuatannya nanti akan baik. Saya sudah katakan tadi semua yang agama perintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, memaafkan, dermawan. Itu semua baik-baik. Kita akan kesana nanti arahnya. Dan juga kita akan jauh yang buruk-buruk, mencuri, memukul, menggibah, memfitnah, dan seterusnya. Selain itu akan didapatkan pula kelurusan perilaku yang kemudian melahirkan ketenangan dan keamanan di dalam masyarakat dan umat. Karena orang kalau jadi orang muslim yang sejati, pasti akan baik dia dan baik sekitar masyarakatnya. Ya, karena semua tadi saya katakan sekali lagi dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab. Kalau dia jalankan agama dengan benar, dia akan dermawan, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, semuanya baik-baik. Maka akan mendatangkan ketenangan dan juga keamanan di dalam masyarakat. Keamanan karena tidak ada kekacauan, tidak mencuri, tidak mengganggu orang karena dia tahu itu adalah dosa, gitu ya. Kita tahu, jadi maksudnya beliau ingin menitik beratkan di dua paragraf pertama ini, kalau Anda pelajari tentang kehidupan setelah kematian, tentang alam barzah, alam kubur, tentang pembangkitan hari kiamat, surga dan neraka, ini akan membuat orang jadi sadar, oh ternyata kehidupan tidak sampai di sini aja loh. Ada kehidupan nanti di sana. Ya. Dan di sana akan ada kehidupan surga yang balasan bagi yang baik dan neraka bagi orang yang membangkang. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya di dunia pernah mencuri tapi nggak ada yang tahu kok, nggak ada hukuman. Nggak, kalau kita nggak taubat di akhirat akan ada hukumannya. Sebagaimana juga kita sudah bertahun-tahun sholat, kita bertahun-tahun berdoa, berzikir, silaturahim keluarga, bekerja cari rezeki halal, ini akan ada balasannya dari perbuatan-perbuatan kebaikan itu. Kata beliau selanjutnya kita tahu bahwa penyebab kehancuran secara individu maupun kelompok berawal dari tidak adanya pengendali dan pencegah. Adapun pencegah dan pengendali paling efektif hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan selalu diawasi serta beriman kepada para malaikat, nikmat dan azab kubur, surga dan neraka, dan perkara lainnya yang wajib diimani, baik itu ketika sendiri, sedang sendiri maupun di halayak ramai, sembunyi ataupun terang-terangan. Pengawas yang paling bagus adalah iman kepada Allah. Kita tahu kita punya Tuhan Allah, Dia menciptakan kita, Dia mengawasi kita, dan Dia selalu saja menyiapkan balasan yang baik bagi orang yang berbuat ketaatan, dan hukuman yang berat bagi orang yang membuat dosa, maka itu akan jadi pengontrol yang luar biasa. Orang akan terawasi. Orang itu kalau dekat sama Allah, pasti baik hidupnya. Terkontrol semuanya. Karena dia akan takut pada Tuhannya akan dihukum kalau dia melanggar, dan dia selalu kejar kebaikan karena dia sedang mengejar janji yang sedang dijanjikan pada perbuatan baik yang sedang dia kerjakan. Seorang mukmin sebelum mengerjakan atau mengatakan sesuatu, dituntut untuk senantiasa mempertimbangkannya dengan parameter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengingat surga dan neraka. Ini sebagai contoh. Jadi kita sebagai seorang muslim sebelum ngomong, lisannya mengucapkan kata-kata apapun selalu dikontrol dengan keimanannya dan juga dia mempertimbangkan ini. Ini kata-kata saya akan membawa ke surga atau ke neraka. Juga nikmat dan azab kubur. Nanti akan mendatangkan nikmat atau akan mendatangkan siksa di kuburan. Dengan cara seperti ini, tidak ada yang terlihat dari diri seorang mukmin kecuali perbuatan-perbuatan yang baik saja. Nah, jadi manfaatnya Bapak Ibu belajar tentang masalah kematian, kuburan, kehidupan setelah kematian kita lah ya, termasuk ujung nanti surga dan neraka, itu akan membuat kita betul-betul terkontrol, terawasi. Kita merasa kita hanya selalu mengejar apa yang dibolehkan dan mengejar pahalanya dan selalu menjauhi apa yang dilarang. Sudah kami jelaskan dan kami ulangi lagi, semua yang diperintahkan semuanya baik-baik. Dan semua yang dilarang adalah yang buruk-buruk. Sungguh pun kata beliau, ada perbuatan tidak layak yang dia lakukan dan membuat Allah tidak rela. Maka dia akan merasakan bahwa siksa neraka dan kubur itu lebih dekat kepadanya daripada tari sendalnya sendiri. Jadi kalau dia punya keimanan, kapan dia langgar, misalnya maaf Bapak Ibu, ada orang berzina misalnya. Atau ada orang melakukan dosa apa sajalah. Awal pasti yang datang dalam hatinya ketakutan. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dia lakukan. Tidak ada orang yang mau buat dosa kecuali Allah datangkan sifat atau rasa takut ini. Mau zina masuk ke hotel misalnya, mau ketemu diam-diam yang tidak halal. Beda kalau suami istri. Kalau halal pasti dia akan merasakan ketentraman jiwa. Mau berangkat, mau safar, mau biologis, mau punya anak sekian banyak. Gak ada kekhawatiran. Halal sama haram perbedaannya di situ. Begitu juga orang kalau mau membunuh, mau mencuri, ya, mau apa saja Allah datangkan kekhawatiran. Kalau dia tidak mau sadar,
tetap aja diterabas sama dia. Maaf, dia lakukan perbuatan dosa tersebut, maka Allah datangkan peringatan lebih besar lagi. Tiba-tiba dia ketahuan, ya mungkin sama orang-orang yang dekat-dekat dulu, ya, tapi dia belum dihukum berat. Dia tetap ulangi lagi, maka akan datang yang lebih berat. Sampai ketahuan dan akhirnya masa menggebukin pencuri. Ada bahkan yang sampai mati terbunuh, gitu kan. Orang yang berzina ada yang rubuh, gempa hotelnya rubuh, akhirnya dia meninggal dalam kondisi ya, mengenaskan, su'ul khatimah, orang biasa agama kita mengatakan kematian yang buruk, ya, wa na'udzubillah. Maka seperti itu keadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh pun kata beliau, ada perbuatan tidak layak yang dia lakukan, misalnya dosa dan membuat Allah tidak rela, maka dia akan merasakan bahwa siksa neraka dan kubur itu akan lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya sendiri. Dan setiap saat Allah akan datangkan rasa takut dan penyesalan sebelum dia kerjakan dan sesudah dia kerjakan, agar dia takut kepada Allah dan takut akan siksaannya. Karena itu, dia tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan sama sekali sehingga dia beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya dia kembali kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah dengan meneteskan air mata penuh kehusyuan dan penyesalan. Jadi perlu saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian ya, semua sumber permasalahan dalam hidup kita 4 huruf saja. Dosa. Enggak ada sumber yang lain. Permasalahan hidup kita ini semua kalau ada datang ujian, datang segala macam itu dosa. Karena kalau orang taat, secara rasional kayak Anda kerja di perusahaan seperti ini misalnya. Anda patuh ikuti peraturan, ya selalu on time kalau kerja, memberikan pelayanan yang terbaik segala macam. Anda kan pasti akan dapat prestasi kan. Nama Anda harum, dapat gaji yang dijanjikan, fasilitas yang dijanjikan akan diberikan. Kalau Anda melanggar, maka Anda sangat dekat dengan SP misalnya surat peringatan 1, 2, 3 nanti bisa di PHK misalnya. Nama Anda akan rusak. Nah seperti itu sebenarnya ini miniaturnya. Di alam semesta ini juga di kehidupan kita yang lebih luas lagi Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu. Ya. Jadi orang yang patuh akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa dan orang yang melanggar akan dapat hukuman-hukuman ya. Dan tidak ada cara yang terbaik. Mohon maaf bagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lama ingin menikah, belum menikah. Mungkin sudah lama pengen punya anak, gak dikasih anak. Mungkin sudah lama ingin lebih baik ekonominya, belum dikasih sama Allah SWT. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia sumpah, gundah, gelisah. Maka sumbernya adalah dosa. Kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di situ. Jadi tidak ada yang terbaik bagi orang yang merasakan seperti ini kecuali dia taubat kepada Allah, akhirnya dia kembali kepadanya dengan meneteskan air mata penuh kekhusyuan dan penyesalan. Wudu, salat, sujudkan kepala, tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya perkara permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Ya. Dengan paradigma berpikir yang baik seperti inilah umat Islam dahulu mampu menyebarkan dakwah ya, di penjuru dunia. Sedangkan umat sekarang sama sekali bodoh akan hal yang besar ini. Kecuali karena itu tiada yang mereka dapatkan kecuali kehancuran akhlak dan moral. Karena itu pula umat ini merugi dan dengan hilangnya kebahagiaan dan ketenangan sehingga solidaritas dan kasih sayang antara pemeluknya hilang. Jadi Anda perlu kuatkan apa yang disampaikan di paragraf ini dengan kisah Umar radhiyallahu anhu. Umar itu Bapak Ibu sekalian berkuasa 10 tahun. Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Karena Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah ya. Digantikan oleh Abu Bakar 11 sampai 13, 2 tahun. Nah setelah itu Umar jadi khalifah, 13 sampai 23. Di masa ini, teman-teman sekalian, masa keemasan Islam. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid untuk ekspansi ke negeri Syam. Sekarang ini, Palestina ya, negara ini, Masjid Aqsa itu diraih di masa Umar bin Khattab. Dan diserahkan kuncinya kepada beliau pada masa itu ya. Tahun 15 Hijriah sampai ekspansi sekitar tahun 19-an Hijriah. Kemudian setelah itu tahun 16 Hijriah beliau utus juga pasukan. Kalau ke negeri Syam 12.000 pasukan. Kalau ke negeri di utara Jazirah Arab. Kalau di timur Jazirah Arab, ya di wilayah Irak, Iran, sekarang Afghanistan, sebagian besar Rusia, dikenal dengan Persia. Tahun 16 Hijriah beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan dan berhasil menaklukkan wilayah itu semua sehingga masuk Islam. Di tahun 20 Hijriah, beliau ekspansi lagi ke barat Jazirah Arab, ke Mesir, Afrika Utara, di tangan Amr bin As radhiyallahu anhu dan akhirnya juga takluk di tangan kaum muslimin. Jadi di masa itu betul-betul setengah dunia itu kita kuasai, umat Islam kuasai. Anda tahu,
Ada beberapa kejadian di masa Umar. Umar bin Khattab itu walaupun jadi raja yang terkenal ditakuti oleh pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu, beliau tetap tidur di rumahnya, nggak ada istana khusus. Bahkan seringkali beliau jalan dengan pakaian yang ada di badannya, jalan dengan satu tongkatnya, dan terus keliling setiap hari melihat masyarakat ada yang butuh bantuan atau tidak. Tidak pernah beliau tenang. Sampai Umar bin Khattab itu tidak mau tidur malam hari kecuali sudah mengetahui, sudah pasti masyarakat Madinah tidak ada yang butuh dia, baru dia tidur. Kalau enggak dia enggak tidur gitu. Karena dia tahu ini adalah tanggung jawab yang besar pada hari kiamat nanti. Satu waktu pernah ada utusan Persia datang, kemudian pada saat datang dia dibawa ingin bertemu dengan Umar. Dicarilah Umar tidak ditemukan. Ternyata Umar bin Khattab sedang tidur di bawah sebuah pohon yang dia beralaskan dengan tongkat dia. Ya, beberapa asar menyebutkan ada batu yang dipakai tidur sebagai alas kepalanya gitu. Tidur biasa saja. Di bawah teriknya matahari. Istirahat di siang hari. Maka utusan orang-orang Persia itu mengatakan, apakah ini raja kalian? Mereka mengatakan iya. Lalu jawabannya apa? Pantas saja raja-raja di negeri kami takut sama orang ini. Karena orang ini tidak ada pengawal pribadi pun. Orang ini betul-betul mengenal dia punya Tuhan Allah. Dan dia yakin Allah mengawasi dan menjaga dia, maka dia hidup tenang. Dibandingkan dengan raja-raja yang tidak beriman sama Allah, mereka harus punya banyak pengawal, mendampingi mereka. Karena tidak ada rasa imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu lagi utusan yang lain membawa hadiah cukup banyak ke Madinah lalu bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian pada saat itu dia kaget melihat, dia tanya orang-orang Madinah, mana istananya Umar, raja kalian? Maka orang-orang Madinah bingung, istana Umar tidak ada, Umar cuma punya rumah. Lalu kemudian ditunjuklah, kamu lurus ke sebelah kanan, lurus semua belok kanan. Datanglah orang tersebut ke arah itu tidak ditemukan, ada orang-orang, semua biasa rumah-rumah masyarakat biasa. Ada satu orang kebetulan lagi jemur baju dan menunggu di bawah pohon. Maka utusan orang Persia ini mengatakan, saya mau tanya hai Muslim, di mana raja kalian yang terhormat, yang mulia Umar bin Khattab? Maka orang yang di bawah pohon itu bilang, ada apa kamu cari Umar? Dia bilang, saya ingin membawa ada utusan, ada bahan, ada hadiah-hadiah yang kami bawa ini untuk kami berikan kepada beliau gitu, untuk diberikan gitu kan. Maka kata Umar, bagaimana kalau yang di depan kalian adalah Umar? Ternyata Umar bin Khattab waktu itu Bapak Ibu sekalian lagi menjemur bajunya. Jadi dia punya baju 2 lembar, yang satu dijemur, yang satu dipakai. Dia cuci sendiri. Lalu kemudian utusan tersebut turun dari kuda lalu mengatakan, apakah anda betul Raja Umar? Dia bilang iya. Kata dia, pantas saja raja-raja di negeri kami segan dengan anda. Bahkan dunia tunduk kepada anda. Anda bahkan tidak ada pengawal satupun. Dan cuci baju sendiri sebagai raja. Nah, orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian, begini keadaannya. Mereka bukan tidak boleh nikmati dunia. Tapi karena keimanannya kepada Allah, mereka merasa tentram, mereka merasa bahagia. Ini yang disinggung oleh penulis di paragraf ini ya. Jadi saya ulangi sedikit. Dengan paradigma berfikir yang baik seperti inilah umat Islam dahulu mampu menyebarkan dakwah di penjuru dunia. Sedangkan umat sekarang ini sama sekali bodoh akan hal yang besar ini. Maksudnya beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, yakin bahwasanya kematian akan datang dimanapun dan kapanpun. Semua perbuatan baik akan ada balasannya, semua perbuatan buruk akan ada hukumannya. Karena itu tiada yang mereka dapatkan kecuali kehancuran akhlak dan juga moral. Karena itu pula umat ini merugi dengan hilangnya kebahagiaan dan ketenangan sehingga solidaritas dan kasih sayang antara pemeluknya hilang. Ya seperti kasus sekarang teman-teman kita di Palestina, jarang sekali orang yang mau peduli, seakan-akan itu bukan masalah agama. Padahal orang 2 juta lebih di Gaza sedang dibombardir, sedang diblokir, itu butuh sekali dengan kita. Seakan-akan karena kita masih kurang secara keimanan dan berpikir masalah akhirat ini, oh enggak perlu pikirin mereka, yang penting kan saya tidak kena. Ini pemahaman yang keliru, ini masalah agama, masalah keimanan. Harus setiap orang di antara muslim ini peduli dengan itu. Yang punya kekuatan militer bisa membantunya, itu membantunya. Orang membantu dengan harta, bantu harta. Orang bantu dengan doa, bantu dengan doa. Dan tidak ada yang lebih ringan daripada doa itu. Kita tidak punya udzur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mendoakan kebaikan dan keselamatan buat mereka. Lalu selanjutnya mereka, kata penulis, telah mengabaikan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah sehingga membuat musuh sangat berminat menguasai mereka. Dan umat-umat lain akan mengurumuni mereka sebagaimana orang-orang lapar mengurumuni hidangan makanan. Maka kerugianlah yang didapat dan kerugian di akhirat lebih pahit rasanya nanti. Ya, maksudnya kalau orang tidak punya iman tentang hari kiamat ini, tentang alam barzah, timbangan amal, surga dan neraka, orang tidak akan peduli untuk memperjuangkan agamanya, mempraktekkan dalam hidup atau membela agamanya, itu membela muslimin yang sedang tertindas.
Akan tetapi kata beliau, agama ini adalah pelita, cahaya dan petunjuk yang menerangi jalan orang-orang yang menelusurinya. Agama ini akan menerangi jalan bagi umatnya. Dan agama inilah yang membangkitkan kehidupan dalam hati manusia dan menyatukannya. Dan agama ini pula yang merobek-robek kebencian dan permusuhan. Seorang kalau beragama, satu sisi yang lain juga akan mendatangkan hal-hal yang baik. Menjaga persatuan dan kesatuan, karena agama melarang untuk membuat kerusakan. Dan juga menghilangkan rasa benci dan permusuhan dalam hati, itu hanya agama saja. Agama inilah yang akan mengembalikan keagungan, kebahagiaan dan kemuliaan. Semua itu terwujud jika kita semua berpegang teguh dengannya. Namun pernahkah kita memikirkan hal tersebut? Tak lupa saya sampaikan, kata penulis, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi setiap orang yang telah membantu saya dan untuk menulis risalah ini, terutama guru saya yang mulia. Beliau mengatakan Muhammad Nasiruddin Albani, beliau sebutkan nama gurunya. Ini termasuk adab yang baik, kita berterima kasih pada guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita. Beliau memberikan kepada saya kitabnya yang belum sempat dicetak pada waktu itu, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini nama judul buku. Sebuah kitab yang sangat saya butuhkan dalam menyusun risalah ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau. Hanyalah kepada Allah saya memohon, semoga risalah ini menjadi sebuah karya yang ditujukan demi mencari ridhonya, N-nya besar kata ganti Allah semata. Semoga karya saya ini diterima oleh Allah. Juga saya berharap semoga saya dan semua saudara saya yang berjuang di jalan Allah mendapatkan perlindungan dari azab kubur dan neraka. Semoga Allah melimpahkan nikmat kubur dan surga kepada kita semua. Allahumma amin. Hanya kepada Allah pula kita berharap, semoga saja kebahagiaan dunia akhirat tercurah kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah, ini mukaddimah daripada buku kenapa penulis menyusun buku ini. Ya, harapannya agar umat Islam lebih mengenal Tuhannya, lebih mengenal janji-janji di akhirat nanti, dimulai dari alam barzah sampai ke surga dan neraka. Dan ini adalah tolok ukur, ya, bagaimana seseorang itu akan patuh menjalankan perintah karena dia mengetahui ada balasan di akhirat sana. Yang baik, berbuat baik atau taat akan mendapatkan balasan surga, yang buat kejahatan akan dapat neraka. Maka dengan ini perbuatan di dunianya akan baik secara otomatis. Orang jadi tidak berani berbuat pelanggaran karena dia tahu ada hukumannya. Orang jadi semangat berbuat dan konsisten menjaga kebaikan karena dia tahu ada balasannya. Jadi ini bahasannya. Dan ini insya Allah ke depannya kita akan masuk membahas tentang sesaat sebelum ruh dicabut. Nanti akan kita masuk dalam bahasan ini insya Allah. Poin demi poin pada pertemuan kita yang akan datang nanti. Seperti apa ya yang perlu kita fahami pada saat ruh itu akan dicabut. Ya. Tentu kita berbeda dengan orang-orang ateis yang sama sekali tidak pernah berpikir tentang masalah adanya Tuhan, adanya malaikat yang datang ya untuk mencabut ruh tersebut. Saya bahkan pernah melihat ada satu cuplikan kamera tercanggih sekarang sengaja diletakkan di satu jenazah orang yang mau meninggal ya di satu kuburan, di satu rumah sakit di Eropa. Mereka cuma mau tahu ada apa sebenarnya dalam prosesi kematian itu. Mereka datangkan kamera, mereka cuma lihat tadinya warna merah, ya, kemudian berubah menjadi biru tiba-tiba dari kakinya, menjadi dingin, suhu tubuhnya jadi turun, sampai akhirnya di kepalanya dan orang itu sudah tidak bergerak lagi. Dan mereka tidak punya jawabannya. Saya lihat sendiri cuplikan dokumenternya, mereka cuma mengatakan ini satu keajaiban yang masih jadi misteri bagi manusia. Itu bagi mereka, kalau bagi kita tidak seperti itu. Kita sudah tahu ruhnya dicabut oleh malaikat dan kemudian sebagaimana sudah panjang lebar tadi kami jelaskan di mukaddimah atau pembukaan, dia akan dibawa, dibungkus kain kafan dari surga, dibawa ke langit, masuk ke kuburan, kuburan jadi taman dari taman surga. Kemudian kalau dia orang buruk maka akan jadi taman dari lubang neraka. Kemudian akan ada kebangkitan hari kiamat dan seterusnya timbangan amal, lewati sirat dan akan surga atau neraka ujung-ujungnya. Maka ini semua sudah satu paket kita imani tentunya. Baik, ini mungkin yang saya bisa bahas dulu dalam pembukaan kita. Dan insya Allah kedepannya kita akan masuk poin demi poin. Jadi insya Allah kedepannya saya harap bukunya dibawa pulang sebentar, tetap dijaga. Kalau mau dibaca juga nggak masalah, nanti berarti tinggal dikuatkan dengan pada saat kami bacakan ya. Tapi kami berharap bulan depan kalau Allah masih mudahkan ada umur, kita akan baca dan bukunya harus dibawa, gitu kan. Nanti kita akan ditulis nama masing-masing, kemudian nanti ditandain dan kita kalau ada faedah ditambah misalnya, nanti kita baca bab pertama misalnya, ada faedah tambahan bisa pakai pensil ditulis atau mungkin bawa stabilo diwarnain bukunya, sehingga buku itu bermanfaat dan kita usahakan bedah sampai akhir nih. 100 lembar insya Allah akan kita bedah, Allahu a'lam berapa lama Allah kasih kesempatan, tapi kita akan coba
selesaikan insya Allah. Begitu saja kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan sebelum kita menutup dengan kafaratul majlis, saya mengajak agar kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemenangan, ketenangan jiwa, Allah hilangkan rasa lapar dan rasa takut dari mereka. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah angkat permasalahan dari mereka, serta Allah juga terima para syuhada mereka dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dengan baik, dan kedepannya selalu Allah berikan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang baik, yang adil. Kemudian juga Allah SWT jadikan kita masyarakat yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, gotong royong, dan menjaga kemerdekaan ini bersatu padu dengan pemerintah, dan semua kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain.